Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ronald dari kelas dari P3D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari infografis yang saya buat. Hakikat dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yakni identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk kepada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar kemampuan berasal ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Sumber historis sosiologis politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka pun melalui pembentukan intensivasi kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi pencilat atau membangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara, sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu bangsa Indonesia Raya. Enam bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Pertama, bendera negara, sang merah putih. Kedua, bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Empat, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Kelima, simbol negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan enam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Tantangan dan masalah yang didapat terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Asyumar di Asra Tilara 2007 menyatakan bahwa arti ini Pancasila sulit dan dimarginalkan dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, kedua, adanya liberalisme politik, dan ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilara 2007, Pancasila telah tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terhadap pada saat awal-awal reformasi yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Peristiwa yang berkaitan dengan dinamika dan identitas nasional. Pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Tiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Empat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Lima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Hakikat dan urgensi integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi bertempat dalam suatu keseluruhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nasion Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jenis integrasi. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni pertama integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Dua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Tiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi integrasi red massa. Integrasi red massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai para kelompok elit dan massa. Lima, integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima dan mencapai tujuan bersama. Pengembangan sejarah integrasi di Indonesia. Pengembangan sejarah integrasi di Indonesia.
Menurut Survei 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia mereka. Menurutnya, ketiga integrasi dalam sejarah pembangunan integrasi Indonesia yakni modern integrasi Imperium Majapahit, modern integrasi kolonial, dan tiga modern integrasi nasional Indonesia. Dimensi integrasi. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyeratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui lima strategi atau pendekatan, yakni pertama, adanya ancaman dari luar, dua, gaya politik kepemimpinan, tiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, empat, ideologi nasional, dan lima, kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangun kesadaran akan investasi bersama, menguatkan institusional, dan membangun persatuan bangsa. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi jalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi vertikal, horizontal, dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkaitan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekuasaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Contoh peristiwa integrasi berdasarkan lima jenis integrasi. A. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Pantai Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka GAM atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1997, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis membuka titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Integrasi nilai. Pengawalan mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran sekolah. Deintegrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati terkaitnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, Demokrat, PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat berada secara terintegratif dalam suatu aturan dan program yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Pengertian konstitusi negara. Merujuk pandangan Lord James Paris, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Fungsi konstitusi. Secara umum, konstitusi memiliki beberapa fungsi, di antaranya itu konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan bertindak sewenang-wenang sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. B. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pegangan selera suatu negara. C. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi. D. Konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan. E. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sebuah entitas nasional dalam bank negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, karang-karang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, ada tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam mulai tafsir dan buka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter
Sentralistik tertutup dan praktik PN dan penerimaannya. Tentu perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai suatu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan UUD NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting di undang-undang dan ruasan UUD NRI 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup duduk ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Demikian tentang konstitusi negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia Merdeka ternyata ada dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri diletakkan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Demi konstitusi yang terhadap Indonesia adalah saya berikut. UUD NRI 1945 masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Konstitusi RI 1949 masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUD 1950 masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. UUD NRI 1945 masa sudah lama 5 Juli 1969 sampai dengan 1965. UUD NRI 1945 itu masa Orde Baru. Masa berlakunya 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemen UUD NRI 1945. B. Menghapuskan doktrin dui fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah yang mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Mari kita fokuskan perhatian para tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945. Ada tuntutan tersebut dasarkan perpanaan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir, multafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemesutan kehidupan nasional.